Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tines Terus. Hari ini saya akan membahas tentang sebuah channel Bapak Ibu, JNU channel Bapak Ibu ya. Sedangkan nama channelnya JNU channel Bapak Ibu ya. Saya lihat ibu ini orang luar Bapak Ibu ya, nggak di dalam negeri ya. Tapi banyak orang-orang Indonesia, ya ibu ini memang orang Indonesia Bapak Ibu ya. Tapi banyak orang Indonesia yang tinggal di Indonesia yang ikut channel ini Bapak Ibu ya. Dan mereka Bapak Ibu berdiskusi Bapak Ibu ya, berdiskusi bahwa nama Yesus yang benar, nama penyebutan Tuhan yang benar Bapak Ibu. Jadi nama Yesus itu tidak benar Bapak Ibu katanya. Jadi yang benar itu adalah Yeshua Hamashiach. Kalau Elohim Yahweh itu yang benar Bapak Ibu kata mereka Bapak Ibu ya. Jadi saya akan bahas nanti Bapak Ibu setelah kita mendengarkan pembicaraan Bapak ini ya, supaya saudara bisa tahu ya, gak usah buat diri saudara ribet ya. Kita dengarkan dulu bersama-sama ya. orang di luaran sana itu masih mengatakan apa? Kita tidak perlu pakai nama Yahweh dan Yesua. Itu juga sudah diberkati, ada kuasa, nyatanya hidupku juga diberkati. Di situ saya memberitahu kepada mereka, kalau orang mengatakan tidak usah pakai nama Yahweh dan Yesua, pakai Allah dan Yesus Kristus saja sudah diberkati. Sebetulnya orang-orang yang mengatakan ini, mereka tidak pernah tahu kalau yang namanya berkat itu sebetulnya ada dua macam. Yang pertama, ketika Bapak Yahweh memberkati umat manusia, itu ada dua macam. Berkat yang pertama itu berkat hanya karena keadilan Tuhan, dan berkat yang kedua, kita diberkati karena memang kita itu dikasih oleh Bapak Yahweh. Kira-kira kalau saudara saya suruh milih berkat yang mana? Yang karena keadilan Tuhan atau kita diberkati karena kita memang dikasih Bapak Yahweh? Milih mana? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Dan mereka pun juga memilih yang kedua, saudara. Karena kalau berkat yang hanya karena keadilan Tuhan, itu saya katakan berkat itu hanya ala kadarnya. Artinya semua orang dari semua iman percaya, mereka juga menerima berkat itu. Mau orang itu percaya Bapak Yahweh atau tidak, orang itu menyembah Bapak Yahweh, orang itu menyembah Kuan Im Kuan Kong, mereka juga akan diberkati Bapak Yahweh. Karena apa? Satu-satunya Tuhan yang wujudnya roh yang hidup itu cuma Tuhan kita Bapak Yahweh. Amin. Ini kita tidak usah katakanlah, tidak usah kita amini. Itu pun semua orang yang ada di dunia ini, dari semua iman percaya, ngerti kalau Tuhan mereka wujudnya itu bukan roh yang hidup, saudara. Tapi ketika kita amini, itu akan jauh lebih dahsyat. Memang hanya Bapak Yahweh yang wujudnya roh yang hidup, dan dia adalah Tuhan kita. Maka di situ saya ajak mereka, ayo, kalau saudara sudah menentukan pilihan berkat saudara, saudara mau dikasihi karena saudara mau diberkati karena saudara itu memang dikasih Bapak Yahweh, lebih sungguh-sungguhlah mengasihi Bapak Yahweh dan Yesua. Jangan lagi mengasihi Allah dan Yesus Kristus, karena memang Yesus Kristus itu bukan Tuhan kita. Saudara ngerti? Begitu saya tampilkan slide yang kata-katanya, kita hanya boleh mengasihi Bapak Yahweh dan Yesua, jangan mengasihi My Baby Kids harum dan segar. Wah, responnya mulai, saudara ya. Mereka mulai. Oke, kita udah dengar tadi ya. Nama Tuhan yang benar adalah Yahweh Yeshua Hamashiach ya.
kita mengasihi Yahweh Yesus HaMashiach, bukan Yesus Kristus. Haleluya, ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus ya, kita baca dulu Alkitab ya, kita baca dulu Alkitab supaya saudara bisa mengerti ya. Kita kembali ke Alkitab aja dulu ya. Oke. Ya, saudara nggak usah capek-capek lah pakai adatnya orang Israel ya, pakai peci lah, pakai seremban lah, ya kan, ya kan, ala-ala mereka lah, nggak usah Bapak Ibu, ya, nggak perlu, rugi uang saudara, habis uang. Gini aja Bapak Ibu, simple ya kan, asal harum, ya kan, bersih lah ya, janganlah kotor dong, ya kan. Ya kan, saudara kan bukan, maaf kata, bukan gila kan. Kalau gila tadi mau kotor atau apa nggak apa-apa Bapak Ibu datang kepada Tuhan, ya kan. Ini saudara sehat, masa mau kotorkan, ya kan. Diri sendiri pun mau cium dirimu sendiri pun pasti saudara nggak tahan, apalagi mencium baunya orang, ya kan. Ya kan? Sedangkan orang gila aja Bapak Ibu ya, dari dulu Bapak Ibu itu permohonan saya Bapak Ibu ya, adalah uang saya membangun rumah untuk orang gila Bapak Ibu ya. Kita dua saya urus itu pengen dulu, tapi sekarang belum, maksudnya sekarang nggak tercapai Bapak Ibu ya, nggak tahu dari mana uang modalnya untuk mengapakan orang-orang seperti itu ya. Ya itu rencana saya Bapak Ibu ya, kalau dapat berkat itu yang saya utamakan, bisa membangun rumah untuk membuat orang-orang yang agak ini Bapak Ibu ya, ingin saya selamatkan Bapak Ibu, karena mereka perlu diselamatkan ya, karena ya memulihkan mereka lah. Kasihan kan, apalagi masih muda ya kan, sudah hang kan, kasihan mereka ya. Jadi orang-orang yang pintar, orang-orang kaya yang banyak seperti itu Bapak Ibu hang ya, jadi perlu Bapak Ibu kita tolong mereka ya, gitu. Jadi pengikut channel ini udah banyak Bapak Ibu, udah 79.000 Bapak Ibu ya. Ya, mereka baca Alkitab pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu. Tapi saat penyebutan Yesus Kristus itu mereka rombak. Ya kan, agak aneh ya kan. Jadi kita kembali ke perjanjian lama dulu, baru ke bahasa Indonesia, perjanjian bahasa Indonesia, baru supaya saudara tahu seperti apa sih nama Tuhan itu, ya kan, nama Tuhan yang sebenarnya. Jadi saudara nggak usah pusing sebenarnya nama Tuhan sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau saudara belajar teologi, baru saudara ingin tahu ya kan, Yunani, Ibraninya ya kan, kalau saudara ingin belajar teologi ya kan. Tapi kalau saudara jadi jemaat biasa, nggak perlu Bapak Ibu ya. Dan kalau saudara seorang penginjil, pengkhotbah atau pendeta hamba Tuhan, kalau saudara khotbah nih nggak usah pakai bahasa Ibrani Bapak Ibu, karena orang-orang jemaat pun nggak paham ya, jadi nggak nyambung ya. Kalau bisa khotbah itu Bapak Ibu pakai bahasa sendiri saja, pakai sehari-hari gitu loh ya. Pertama saya masuk kuliah Bapak Ibu, apalagi kalau gelar doktor ya, gelarnya profesor gitu, itu pakai bahasa mereka campur aduk dengan bahasa ilmiah, kadang bingung. Makanya sering bertanya, kalau nggak paham tanya, jangan asal taksir ya kan? Jadi bahasa ilmiah aja kadang kita bingung Bapak Ibu. Yang pernah merasakan ya, nggak tahan.
apalagi bahasa Ibrani Yunani. Saudara khotbah, saudara masuk ke YouTube, orang yang nontonnya bingung. Apa itu gitu kan. Ya saudara nggak usah buat hidup saudara itu ribet ya, santai. Jadi kalau saudara orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia, penyebutan Tuhan Yesus Kristus ya kan, nama Tuhan kita. Ada di sini Bapak Ibu, di Indonesia lah saya bilang, ada di Indonesia yang bertobat Bapak Ibu, mereka pakai nama Yesus Kristus Bapak Ibu. Mereka dulu pengikut Dajjal ya, pengikut roh jahat ya, pengikut antikristus, si Lucifer. Bang Monggo Stres itu pengikut Lucifer Bapak Ibu. Dia kembali ke jalan yang benar, dia menyembah Yesus Kristus, bukan Yahweh yang saudara sebutkan. Ya, Bang Monggo nggak pernah sebut nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, ya nggak pernah. Dia sebut nama Tuhan Yesus Kristus karena dia orang Indonesia. Ya kan, dia tinggal di Indonesia ya, pakailah itu ya kan. Memang sama Yahweh sama Yesus Kristus itu, Karios itu sama ya, sama Bapak Ibu ya. Yahweh, Karios, Yesus Kristus sama Bapak Ibu, hanya penyebutan namanya beda. Jadi nggak usah perlu saudara orang Indonesia pakai bahasa Ibrani Yunani. Sampai saudara mengatakan, apa kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengasihi Yahweh. Aduh, ini seorang penginjil kok bisa ngomong seperti itu ya? Apa nggak dipelajari di teologi ya kan? Ya, kita kembali ke Alkitab aja lah dulu. Saya kembali ke Alkitab Bapak Ibu, supaya saudara yang menonton channel ini bisa mencari kebenaran lah, menimbang-nimbangi di kamar nanti ya. Jadi saudara datang ke kamar ya, remang-remangi lah dulu ya kan, selidiki ya kan. Oke, di perjanjian lama kata nama-nama Tuhan ya. Keluaran 3 ayat 15 ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Tuhan Allah kita. Kalau saudara baca bahasa Inggris Bapak Ibu ya, di sana ini Bapak Ibu ya, kita baca dulu bahasa Inggris ya. Keluaran 3. Keluaran 3. Kalau saudara ada ini, saudara install dulu ya, ini handphone ya. Saudara install MySword for Android dari Chrome ya, supaya ini bisa seperti ini nih. Supaya saudara ada di sana bahasa Inggrisnya, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, semua, all everything can hear ya kan. Kalau punya laptop ini Sabda, kitab Sabda, situ semua ada apanya Bapak Ibu ya. Supaya saudara bisa mengerti tentang firman Tuhan ya. Jadi saya kasih kisi-kisi ya kan, kisi-kisi supaya saudara download MySword for Android, supaya saudara tahu tentang firman Tuhan. Amin, haleluya. Jadi kita baca dulu Keluaran 3 ayat 15 ya. Jadi di sini ada perbandingan, ada bahasanya Inggris, JP, ITB ya kan, KJV ya kan. Kita baca dari bahasa Inggrisnya ya. And God say moreover unto Moses, thus shalt to say unto the children of Israel,
The Lord God, the Lord God. Jadi kalau saudara tekan ininya Bapak Ibu, you click the number ya kan, ini seperti ini nih. Oke. Oh, sorry. Ya, supaya saudara bisa. Ya kan ada warna birunya kan, you click ya. You click the Lord ya. Kita santai aja untuk membahas ini ya, supaya saudara paham. You click the Lord ya. Di sini namanya Yehova, Yahweh, yang dikatakan orang Yahweh, simple ya kan. Nah, lihat. Oke. Kalau saudara baca the proof name of the one true God. Ya, Yahweh Bapak Ibu. Jadi you click the God, tulisan God. Di sini adalah Elohim ya. Of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob hath sent me into you. This is my name forever, and this is my memorial into all generation. Jadi saudara baca Bapak Ibu, the God of Isaac, ya. Oke, udah kan saudaraku? Kita baca lagi Bapak Ibu, Keluaran 34 ayat 14. Keluaran 34 ayat 13 ya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Wah, ada dua disebut Bapak Ibu, ya kan? Ada dua pribadi yang disebut Bapak Ibu. Ada dua nama yang disebut Bapak Ibu. Tuhan Allah. Jadi yang tadi pun Tuhan Allah. Jadi ada dua penyebutan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya satu saja penyebutan, bukan hanya seperti yang tadi. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Inilah nama yang sebenarnya. Jadi ada dua penyebutan Bapak Ibu ya. Ada dua nama yang disebut di sini ya. Yang pertama Tuhan, yang pertama Allah. Kalau bahasa Inggrisnya Lord and God Bapak Ibu ya. Kita kembali ke perjanjian baru Bapak Ibu ya. Ke perjanjian baru. Karena saya orang Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Haleluya. Kita baca Bapak Ibu Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, kita baca bahasa Inggrisnya. Matius 1 ayat 21 Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya ya. And she shall bring forth a son, and so shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Yesus, bahasa Inggris Yesus. Kita klik the Jesus Bapak Ibu. Ya, Jesus. Ya. Yesus ya. Yesua. Nah, kita klik the Hebrew or ya.
Hebreu namanya Yesua. Yesua. Nah. Ya. Oke. Oke, kita baca lagi Bapak Ibu. Ya. Hampir mirip sebenarnya Bapak Ibu ya kan. Bahasa Inggris Yesus, bahasa Batak Yesus ya kan. Oke. Amin ya. Kita baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow, the best. Ya. Filipi 2 ayat 11 ya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Bapak Ibu ya kan. Jadi pakai nama Yesus Kristus aja. Filipi 2 ayat 9 ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amazing. Ini namanya amazing Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Darong benang warna lain benang ya kan? Nama di atas nama nih. Nama di atas nama. Wah. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya kan? Yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, ya kan? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu, ya kan? Luar biasa ini. Ya, the name of God, ya kan? Ya. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya kan? Bagaimana tanggapan dengan Bapak channel yang apa ya, channel saya nggak tahu nama, JNUS channel ya kan. Kita baca Pak Ibu ya. Kita baca Wahyu 4 ayat 8. Ya. Di perjanjian lama tadi Bapak Ibu namanya Yahweh Elohim, ya kan? Kalau kita baca Bapak Ibu di perjanjian baru tadi Yesus Kristus, Karios, Yesus Amasia. Itu Bapak Ibu ya. Kita baca Bapak Ibu ya, nama akan datang Bapak Ibu. Ini akhir zaman Bapak Ibu ya. Ini nama Tuhan untuk kita Wahyu kan kitab akhir zaman Bapak Ibu. Kitab di mana nanti di surga itu seperti kita menyembah siapa? Ya kan, kalau saudara nanti di surga itu siapa yang saudara sembah gitu loh, nama siapa ya kan, supaya saudara tidak bingung gitu loh ya. Sebenarnya satu memang, tapi saudara kan bingung nih soal nama saja, saudara bingung, bagaimana dengan yang lain? Repot ya. Jangan buat repot kehidupan saudara ya kan, nikmati hidup ini. Yang penting iman yang penting Bapak Ibu. The name apa saja Bapak Ibu ya, pokoknya iman itu yang penting. Saudara percaya enggak? Itu aja lah. Kalau saudara panggil Yahweh pun saudara enggak beriman, tong kosongnya yang bunyinya aja gitu loh. Jadi yang penting adalah iman. Kalau iman enggak,
siapa Allah itu aja lah, supaya saudara jangan ribet. Jadi inilah nama yang sebenarnya nanti di surga Bapak Ibu penyebutannya. Kita bacalah kitab Wahyu. Sebenarnya kita baca dulu Wahyu 1 ayat 8 karena ini berkesinambungan dengan Keluaran ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lalu kita baca dari Keluaran, ada penyebutan Tuhan Allah, ada 2 oknum, Tuhan Allah, Lord and God ya, ada penyebutan Tuhan Allah, 2 penyebutannya di Perjanjian Lama ya. Jadi kita baca Wahyu 4 ayat 8 ya. Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhentinya mereka berseru siang dan malam, kurus, kurus, kuruslah Tuhan Allah. Tuhan Allah. Penyebutannya Tuhan Allah. Ada 2 oknum, Lord and God, yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Imagine ya. Kita baca lagi Wahyu 11 ayat 16-17 ya. Ini mengenai surga Bapak Ibu. Saudara di surga ya. Ya, nantilah kalau kita di surga nanti baru kita sadar, oh, siapa sebenarnya Yesus itu. Kalau saya Bapak Ibu, karena saya udah berpengalaman ya. Udah pernah ke surga, udah tahu siapa Yesus. Ya. Jadi di sana Bapak Ibu bukan 2 takhta. Takhta Yesus, takhta Elohim, ya kan? Takhta Yesus atau takhta Bapa, ya kan? Karena orang kan pusing kan di sana kan Bapak Ibu. Banyak orang oknum lain yang nggak paham ini. Sebenarnya di surga itu ada 1 takhta, bukan 2 takhta, ya kan? Jadi orang yang berpengalaman lah tahu siapa Yesus Bapak Ibu, siapa anak manusia itu. Ya, baca rajinlah saudara membaca kitab Wahyu ya, karena Yohanes saja Bapak Ibu dia nggak sanggup menuliskan Yesus ya. Nggak mungkin si Yohanes nggak kenal Yesus, udah 3,5 tahun bersama dia ya, tetapi dia sebut apa Bapak Ibu, anak manusia, pakai peribahasa supaya orang tidak paham. Orang-orang sebagian aja, orang-orang pilihan aja yang paham Bapak Ibu siapa anak manusia. Kalau saudara baca di kitab Wahyu ya, saudara bertanya enggak, sebenarnya Yesus enggak, sebenarnya kan kalau saudara baca kitab Wahyu nih, Yesus berjumpa di Pulau Patmos. Apakah Yesusnya datang ke Pulau Patmos atau rohnya, atau roh Yohanes yang datang ke surga? Saudara pikir ya, kalau saya katakan roh Yohanes lah yang datang ke surga Bapak Ibu. Makanya Yohanes bisa menuliskan berapa kasta kelebaran surga ya kan. Kalau saudara baca surga yang baru, Yerusalem yang baru, itu lengkap kali Bapak Ibu ya kan. Nggak mungkin lah di Pulau Patmos ada nampak surga ya kan, nggak mungkin kalau nggak rohnya dibawa ya. Jadi ya saudara pasti bingung kalau saudara tidak berpengalaman Bapak Ibu ya, karena ini tidak bisa diselami pikiran manusia, harus memang berpengalaman Bapak Ibu ya. Karena saya berpengalaman, makanya saya sanggup Bapak Ibu menkhotbahkan ini, menceritakan ini Bapak Ibu. Kalau enggak, saya enggak sanggup ya. Jadi saya tahu siapa Yesus itu
Ya kan? Tapi orang nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu Allah itu sendiri. Nggak ada orang yang percaya. Makanya saudara kita Muslim nggak pernah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mereka hanya mengakui Yesus adalah seorang nabi saja. Ya. Saudara, kalau saudara berpengalaman nanti, kalau saudara sadari nanti, ya, kalau saudara berpengalaman dengan Tuhan itu, saudara pasti tahu. Contoh, baca Paulus, Bapak Ibu. Kalau saudara baca surat Paulus, saudara pasti paham. Ya. Bedakan para rasul, para murid, ya. Bedakan pemberitaan para murid dengan Paulus, beda banget. Para murid, Bapak Ibu, menceritakan tentang, kalau saudara baca Yohanes, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, itulah firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara baca kitab Paulus, surat Paulus, ya, Paulus menyinggung Tritunggal, tiga pribadi, karena Paulus berpengalaman, Bapak Ibu. Ya. Jadi para murid nggak pernah singgung tentang Tritunggal karena mereka nggak berpengalaman. Tapi kalau saudara baca kitab Wahyu, ada disinggung di sana karena Pak Yohanes berpengalaman, Bapak Ibu. Ya, haleluya. Kita baca lagi Wahyu 11 ayat 16 ya. Wahyu 11 ayat 16 sampai 17. Dan ke-24 tua-tua. Bayangkanlah Bapak Ibu. Yohanes bisa menuliskan ini Bapak Ibu. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. Ke-24 tua-tua. Jadi 12 sebelah kiri, 12 sebelah kanan. Saya Bapak Ibu sudah pernah pergi ke surga Bapak Ibu, melihat ini 12 murid Tuhan Yesus, 12 suku Israel Bapak Ibu. Saya melihat takhta itu Bapak Ibu, dan satu takhta di tengah-tengah. Saya melihat, tapi saya tidak melihat orang-orangnya, ya, takhtanya aja gitu loh Bapak Ibu. Makanya saya melihat di sana satu takhta, nggak dua takhta, ya. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah. Selalu penyebutannya Tuhan Allah, Lord God, Bapak Ibu, yang maha kuasai, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memanggu kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Haleluya. Kita baca Wahyu 15 ya. Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kita baca Wahyu 19 ayat 6, penutupnya. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru-geru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Jadi di surga Bapak Ibu, apa Bapak Ibu sebutannya Bapak Ibu? Tuhan Allah yang maha kuasa Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi di perjanjian lama, di masa hukum Taurat ya kan, perjanjian lama itu adalah masa hukum Taurat Bapak Ibu, ya kan. Di masa hukum Taurat namanya Yahweh, Elohim, ya, ada di sana ya, perjanjian lama. Ada juga El Shaddai, ya, Adonai, ya, tapi yang sering disebut kalau saudara berteologi, nanti kuliah teologi, tahulah ini ya. Tapi yang viral Elohim, Yahweh ya. Di perjanjian baru tadi Bapak, Yesus Karios ya. Yesus Karios, Yesua Hamasiah, ya kan?
di surga, penyebutan nama Tuhan yang sebenarnya di surga, ya. Jadi ada 3 tadi kan, ya. Yang 3 tadi nama sebutannya Tuhan Allah, Bapak Ibu. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, ya. Nanti di surga, Bapak Ibu. Di surga sebutan nama Tuhan yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itulah namanya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita ini masih hidup nih, Bapak Ibu. Dan kita kan belum ada di sini, belum ada nomor 3 ini, belum di surga kita. Belum. Kita masih di sini. Masih kasih karunia. Makanya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus lah yang menebus dosa kita, yang mati di kayu salib. Makanya banyak orang yang berkesaksian, Bapak Ibu. Kalau orang bertobat, berkesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara baca, Bapak Ibu, kitab Perjanjian Baru, ya, mereka kesaksian Yesus Kristus yang mereka beritakan, Bapak Ibu, ya. Kesaksian Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu loh yang disaksikan kepada semua orang yang dituliskan di kitab Perjanjian Baru. Ya, saudara harus paham ini. Jangan sampai saudara terjebak oleh khotbah yang lain, ajaran yang lain, Bapak Ibu, ya. Kasihan, ya. Kalau dia sesat, biarlah dia sesat, ya. Jangan saudara terikut, ya. Jadi kita hidup ini, Bapak Ibu, ini di zaman kasih karunia, bukan di Perjanjian Lama kita hidup. Halo, ya. Ya, kita nggak hidup di Perjanjian Lama. Jadi kalau saudara khotbah itu nggak usah banyak Perjanjian Lama lah, Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Kalau saudara khotbah, ya, kalau saudara menginjili, banyak-banyaklah beritakan Perjanjian Baru, karena kita lahir di Perjanjian Baru, Bapak Ibu, ya kan? Kasih karunia, beritakan banyak Yesus, Bapak Ibu, ya, darah Yesus, Bapak Ibu, bukan Elohim, Bapak Ibu, karena Elohim itu di masa hukum Taurat, ya. Makanya kata Yesus, saya bukan meniadakan hukum Taurat, kasih karunia Yesus, Bapak Ibu, ya. Kita hidup ini, makanya bersyukurlah, Bapak Ibu, ya. Saya bersyukur, kalau saya bersyukur hidup di Perjanjian Baru, kasih karunia, ya. Coba saya hidup dulu, seandainya contoh apa dulu kita menghayal dulu, saya menghayal seandainya saya lahir di Perjanjian Lama, ngeri. Kenapa saya bilang ngeri? Ya, saya nggak bisa berdoa kepada Tuhan saya. Kalau saya tadi orang Lewi, seorang nabi, enak. Kalau saya sebagai jemaat, nggak enak, Bapak Ibu. Berdoa kita nggak bisa Perjanjian Lama, nggak bisa berdoa sendiri. Harus kita pergi dulu, kita bawa kepada Lewi, supaya didoakan kita, supaya dosa kita terhapus. Kita bawa persembahan hewan, itu nggak bisa cacat, ya, kita bawa, ya. Makanya nggak enak hidup di Perjanjian Lama, nggak enak. Puji Tuhan lah, saya nggak lahir di Perjanjian Lama dibuatnya, ya kan? Jadi kita bersyukur hidup di Perjanjian Baru, kasih karunia. All people can talk with God, ya. Jadi kalau saudara berdosa, minta ampun lah kepada Tuhan. Nggak usah Pak Pendeta doakan saya supaya saya bertobat. Pak Pendeta, ya. Setiap lidah berkuasa, Bapak Ibu. Apapun doa saudara, sekecil apapun, saudara bisa doa bisa mengubah sesuatu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, pentingnya berdoa itu, Bapak Ibu, supaya saudara bisa memahami kuasa Tuhan, ya. Minta pengertian kepada Tuhan supaya saudara bisa mengerti, ya, siapa nama Tuhan sebenarnya, ya. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.